Oke, hello everyone. Welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita bakalan bahas seputar Dogwifhat atau dengan tickernya yaitu WIF, yang mana banyak dari kalian juga yang mulai request untuk pembahasan dan update lagi terkait meme coin satu ini. Dan ya, sesuai janji saya, kalau banyak yang tertarik dan banyak yang request, bakalan saya usahakan buat update dan bahas cepatnya. Dan per video ini saya record di tanggal 9 Juni tahun 2025. Dogwifhat secara overall menempati posisi market cap di peringkat 77, dan kalau kita sortir dari sektornya yaitu memes, di sini Dogwifhat tepat berada di bawah Fartcoin dan juga di atas Foki ya untuk peringkat dari market cap-nya gitu. Dan untuk harganya sendiri sekitar 0,89 US dollar per tokennya gitu ya. Tapi itu untuk saat ini. Dan saya selalu katakan, tentunya di kemudian hari sangat mungkin baik posisi market cap atau peringkat market cap maupun harganya itu berubah sewaktu-waktu, itu sangat possible, teman-teman. Dan ya, tentunya disclaimer alert sebelum video ini saya lanjut, bahwasannya di dalam video ini sama sekali nggak ada maksud untuk mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali tidak bermaksud untuk mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan pembahasan untuk Dogwifhat ini mungkin kita akan mulai dari chartnya dulu, di mana di sini kalau kita coba lihat ya untuk chart dari Dogwifhat. Nah, di bagian sini ya mungkin kita di sini sedikit flashback aja dari bawah ya, di mana Dogwifhat ini dalam beberapa waktu terakhir, di mana lebih tepatnya mungkin kalau kita tarik jangka panjangnya ya, let's say di sini ya teman-teman bisa melihat ya bahwasannya ini adalah penurunan yang tajam sebagaimana berbagai meme coin lainnya juga, yang mana Dogwifhat ini sempet sampai ke harga bottomnya itu sekitar 0,3-an US dollar per tokennya. Dan dari situ lebih tepatnya kalau kita perhatikan lebih jeli ini di awal-awal April lah ya, sekitar tanggal 8 sampai 9 April. Dan setelah tanggal tersebut kita bisa lihat Dogwifhat ini mulai memberikan kita indikasi adanya rebound, dan ya ternyata dia melakukan yang namanya market structure shift ke atas. Dan di sini kita bisa lihat ya bahwasannya Dogwifhat ini berhasil take over atau mengambil kembali area important atau area pentingnya yang ada di sini, yang mana kalau teman-teman perhatikan area ini di sini tuh jadi support, kemudian di breakdown and then dia naik di sini menjadi resistance, dan selanjutnya dia turun kembali ke bawah tapi berhasil di take over atau di breakout kembali, sehingga area ini kembali menjadi support. Dan by the time dia udah breakout, dia testing dulu ke area supportnya yang sebelumnya adalah resistance, baru kemudian melanjutkan kenaikannya ke atas gitu. Dan ini adalah pola yang sering terjadi juga di berbagai koin pada market crypto yang mungkin teman-teman bisa amati gitu ya. Dan setelah dia testing dan dia naik lagi ya, kita bisa lihat dia juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan berhasil hit nih di area resistance yang ada di atas ini, yang mana area resistance ini cukup major ya. Kalian bisa lihat cukup banyak pergerakan dari Dogwifhat ini yang tertahan di area supply atau resistance yang ada di sini. So sangat wajar jika memang beberapa kali di testing dan kita dapat rejection nih dari price action-nya yang di sini. So di sini teman-teman bisa melihat beberapa important area terdekat, yang mana di sini kalau saya coba tandai kan kayak gini ya. Ini adalah demand area. Nah, lebih kurang seperti ini, dan di sini juga ada demand area yang mana sebelumnya udah di breakout, dan sekarang kita bisa lihat dalam price action terakhir dia baru aja rebound nih dari demand area-nya yang di sini. Ya lumayan lah ya kalau kita perhatikan rebound-nya itu sekitar belasan persen, lumayan banget. Dan ini memang menjadi demand area atau area support yang cukup valid nih, karena memang sebelumnya juga sempat jadi area resistance di sekitaran sini teman-teman, atau di range harga ini lah ya yang kalian bisa lihat di sini gitu. Dan ya di sini ada beberapa posibilitas atau ada beberapa kemungkinan yang mungkin terjadi sama price action dari Dogwifhat ini, tapi tentu sebelum itu saya ingetin ini pure pendapat saya dan pure opini saya, bisa aja keliru maupun salah, maka dari itu teman-teman harus banget analisa mandiri dan do your own research gitu. Nah, pertama-tama di sini kita bahas tren dulu, di mana secara tren dia udah shifting nih dari yang sebelumnya bearish ya, kalian bisa lihat lah ya penurunan tajam banget di sini. Tapi so far dia udah shifting menjadi bullish kembali, meskipun kalau kita tarik secara return jangka panjang tentu ini bearish-nya masih cenderung lebih tinggi, tapi so far dalam time frame-nya yang kalian bisa lihat di sini, ini udah mulai terbentuk yang namanya perubahan struktur market atau market structure shift, sehingga dia bisa kembali kita katakan dalam at least time frame daily-nya, dan mungkin kalau kita ubah jadi weekly juga, ini mulai menunjukkan adanya penguatan dan pertanda bahwasannya secara tren ini siap kembali bullish gitu. Itu yang pertama. So, yang kedua, kita bisa perhatikan meskipun di sini ya kelihatannya udah mulai market structure shift teman-teman, tapi yang bisa kita highlight adalah dalam beberapa pergerakan terakhirnya dia juga turun loh teman-teman, yang mana penurunannya juga nggak main-main ya, cukup signifikan. Nah, kalian bisa lihat sendiri bahkan dari top ke bottomnya sekitar 40% lebih gitu. Dan tentu itu adalah
penurunan yang cukup tinggi dan signifikan dan ya tentunya kita bisa tahu ya ini meme coin dan tentu secara volatility cukup tinggi. Maka dari itu buat teman-teman yang mungkin hendak bertransaksi di token-token seperti ini harus banget, analisa mandiri, do your own research dan juga manage gitu untuk portofolionya ya. Dan di sini kalau kita perhatikan, buat Docuvet dalam beberapa waktu terakhir seperti yang tadi saya katakan dia berhasil rebound atau dapat, bounce back lah ya dari demand area-nya yang di sini gitu, dan ini adalah pertanda yang cukup bagus karena memang mengonfirmasi bahwasannya di demand area ini masih ada buyers atau quote on quote para pelaku pasar yang mengakumulasi dari Docuvet ini sehingga terjadi rebound ya atau kenaikan harga gitu. Karena tentunya pasti ada, tekanan beli yang masuk di range ini teman-teman, di sekitaran demand area ini dan ya wajar karena itu memang adalah important area. So, salah satu skenario yang mungkin terjadi atau lebih tepatnya mungkin skenario bullish-nya bisa digambarkan dengan Docuvet yang berhasil testing lagi ke resistance yang ada di atas sini, dan kabar bagusnya adalah kita sudah mendapatkan konfirmasi yang cukup oke memang di mana di sini ada rebound yang cukup signifikan, dan ya seperti yang tadi saya katakan itu memberikan kita pandangan atau memberikan kita sign pertanda bahwasannya memang, masih ada buyers atau tekanan belinya masih ada di demand area yang ada di sini. Nah, jadi intinya di demand area ini atau di area support ini masih ada buyers yang tertarik buat akumulasi dari Docuvet ini, ditambah juga dengan kalau kalian perhatikan stochastic RSI-nya juga ikutan mulai climbing up gitu. So, jika ini terus berlangsung, ya stochastic RSI juga climbing up terus, kemudian price action juga climbing up, ya ada potensi ya buat Docuvet ini bisa aja menguji ke area supply atau resistance-nya yang cukup major yang ada di atas sini, teman-teman. Lebih kurang seperti itu. Dan buat kalian yang mungkin mau lihat Docuvet ini bisa mengalami kenaikan yang signifikan, ya tentu salah satu syaratnya atau salah satu indikasinya itu bisa terjadi adalah dia harus berhasil breakout nih dari area supply yang cukup major-nya yang ada di sini. Karena memang ini supply yang sangat major ya atau resistance yang sangat major karena ini adalah, harga awal-awal lah ya ketika dia pertama kali listing di berbagai cek besar dan kalian bisa lihat juga ini banyak sentuhan di area ini dan ya by the time ini bisa di breakout baru mungkin kita bisa lihat untuk Docuvet bisa meluncur nih atau mengalami, rally lanjutan mungkin at least ke area supply-nya atau resistance-nya yang ada di sini. Tapi realistis aja dulu teman-teman, kita harus berhasil atau melihat dulu Docuvet ini berhasil untuk take over atau breakout dari supply area-nya yang di sini. Namun kalau kita lihat dari sisi sebaliknya, let's say kita, perhatikan jika memang ternyata hal tersebut tidak terjadi dan justru yang terjadi adalah skenario negatifnya, ya maka mungkin yang bisa kita lihat adalah seperti ini, di mana skenario negatif dari Docuvet ini bisa terjadi apabila dia gagal mempertahankan, demand area-nya yang ada di sini teman-teman. Yang mana kalau dia breakdown seperti ini akan jadi sign atau indikasi yang cukup negatif, karena ada potensi buat Docuvet ini bisa aja melanjutkan penurunannya ke bawah gitu ya. Yang mana di sini kita bisa lihat kalau misalkan dia let's say mulai ter-breakdown ke bawah ya mungkin aja pergerakannya akan seperti ini. Yang mana dia bisa aja turun and then testing dulu ke area resistance yang sebelumnya adalah area support, yang mana mungkin pergerakannya bakal mirip kayak yang gini ya teman-teman ya. Yang mana dia turun, atau breakdown dari important areanya ini kalian bisa lihat dia breakdown dari important areanya atau area pentingnya, kemudian dia testing dulu ke resistance yang sebelumnya adalah area support di sini, baru kemudian melanjutkan penurunan lagi gitu ke bawah. Jadi itu adalah suatu pola yang juga sering terjadi memang di market crypto dan ada potensi jika skenario negatif atau skenario bearish dari Docuvet ini yang terjadi, yang mana ditandai dengan dia breakdown dari demand area yang di sini, ya bisa aja posibilitas seperti ini yang terjadi. Dan salah satu area yang juga realistis untuk dituju ya tentunya demand area atau area support yang sebelumnya gitu. Jadi lebih kurang seperti itu untuk beberapa skenario dari Docuvet, tapi ya dalam beberapa waktu ke depan, bisa aja dia mungkin, masih ranging-ranging di sini teman-teman karena memang dia kan sedang bermain di range area antara supply yang ada di atas sini dan demand atau support yang ada di bawah sini gitu. So konfirmasinya adalah 2 area ini yang mungkin, teman-teman bisa pantau ya antara resistance di sini dan area support di sini, lebih kurang seperti itu. Dan kalau kita perhatikan untuk beberapa data seputar Docuvet atau seputar WIF ya, di sini kita bisa lihat dari Coinblast. Nah, data dari Coinblast ini sebenarnya cukup positif ya dalam beberapa waktu terakhir untuk, meme coin ini atau Docuvet ini mengalami penguatan volume sekitar 36% dan open interest mengalami kenaikan juga sekitar 7%. Dan dalam 24 jam terakhir ini jujur kalau saya perhatikan ya cukup banyak loh teman-teman ini untuk value yang terlikuidasinya di mana sampai ke angka 1,54 million of dollar. Yang mana justru ya, ini didominasi oleh short position yang mana mungkin ya, akibat dalam pergerakan 3 candle terakhir ini mungkin banyak sekali
orang-orang yang berspekulasi di posisi short dengan, margin dan juga leverage yang tidak terkontrol akhirnya terlikuidasi gitu. So, saya sangat mengharapkan teman-teman tidak jadi bagian dari angka-angka yang terlikuidasi ini. Sayangilah portofolio kalian karena saya tahu itu nggak gampang carinya teman-teman. Maka dari itu pergunakanlah segala sesuatunya dengan bijak, ya contohnya seperti leverage itu bukan berarti nggak boleh, tapi harapannya teman-teman pakai dengan bijak dan disesuaikanlah untuk margin dan portofolio manajemennya gitu. Jangan sampai kalian cuman, burning portofolio kalian aja ya, karena tentu itu sangat sayang dan susah gitu dicarinya gitu ya. Dan di sini kalau kita perhatikan juga dari bagian atau dari sisi analytic-nya, di mana Docuvet atau meme coin Wave ini juga termasuk salah satu meme coin yang cukup perform sebenarnya di kuartal 2 kali ini. Di mana kalau kita sedikit flashback ke kuartal 1 ini juga mirip ya sama berbagai meme coin lain atau altcoin lain, yang mana Docuvet ini koreksi secara average turun sekitar -77,4% dan ini didominasi, oleh return negatifnya di bulan Februari ya yang pada saat itu -45%, tapi di bulan Januari juga minusnya nggak kalah dan bulan Maret juga minus signifikan gitu, di atas 30% semualah. Dan di sini kalau kita perhatikan, ketika di bulan April dia mulai naik lagi, mulai melakukan rally atau swing lagi ke atas sekitar 50%-an kenaikannya cukup oke, dan di bulan Mei juga kemarin closing di return positif plus 34,4%. Ya cukup oke lah ya, apalagi buat teman-teman yang mungkin dapat bottom-nya dan dapetin profit dari sini ya congratulation. Dan di bulan Juni ini juga sepertinya kita dibuka dengan cukup baik, di mana ini udah tanggal 9 Juni tahun 2025 dan secara return ini masih positif sekitar 5,76% gitu. So ya kita tunggu gimana untuk, performa dari Docuvet ini, at least nggak usah jauh-jauh, at least di bulan Juni ini dulu deh, karena kan kita tahu bulan Juni ini adalah akhir dari kuartal 2. So apakah return di bulan ini bakalan menambah average return dari, kuartal 2 untuk Docuvet atau justru bakal malah mengurangi gitu ya untuk return-nya gitu. Boleh teman-teman komen dan kasih pendapat kalian seputar meme coin satu ini di kolom komen di bawah. Dan juga jangan lupa buat kalian yang mau request analisa koin boleh banget request aja di kolom komen di bawah dan nanti bakalan saya baca-baca, dan sesuai janji kalau banyak request atau banyak yang tertarik sama suatu topik tertentu, ya bakalan saya usahakan gitu buat update dan bahas cepatnya. Entah itu soal koin tertentu, token tertentu, atau mungkin makroekonomi, altcoin season, dan lain-lain, bebas kalian boleh request aja, nanti bakalan saya usahakan buat update dan bahas cepatnya. Dan mungkin itu aja buat video kali ini, thank you dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.